Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, serta informasi lain yang ada hubungannya atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan pengangkatan honorer non-ASN menjadi ASN yang ada hubungannya dengan pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa nasib tenaga honorer masih menggantung, masih ada kendala dalam penyusunan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pertanyaan, apa saja kendalanya? Ini logis Bapak Ibu ya. Alasannya adalah alasan logis sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Nah Bapak Ibu untuk memastikan apa dan bagaimana mengenai informasi ini, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi dan jangan lupa beri dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Lengkong.ayobandung.com mencatat satu informasi penting mengenai nasib 2,3 juta tenaga honorer di Indonesia, di mana disampaikan bahwa 2,3 juta sekian honorer tenaga honorer di Indonesia menggantungkan nasib mereka kepada ketentuan yang telah termuat di dalam draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sedang disusun oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Karena memang itu adalah kewenangan pemerintah bersama dengan DPR RI. Tentunya banyak hal yang telah dirumuskan dan disampaikan terakhir bahwa draft revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu sudah rampung, tinggal menunggu ketuk palu saja kapan akan dijadwalkan oleh Panja Kerja atau Panitia Kerja untuk ketuk palu mengenai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang ada hubungannya dengan honorer atau nasib honorer non-ASN. Jadi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini rencananya akan disahkan paling lambat bulan November 2023. Ini pun masih simpang siur Bapak Ibu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan September ini atau bulan Oktober dan November. Tapi singkatnya paling lama adalah November 2023. Jadi hal ini sangat ditunggu-tunggu oleh para tenaga honorer karena dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ada ketentuan mengenai nasib tenaga honorer, yaitu salah satunya yaitu mengenai pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Namun dalam penyusunannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau dalam RUASN ada beberapa kendala yang didapat pemerintah membuat hati tenaga honorer tidak tenang. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Suatu hal yang wajar kalau pikiran para honorer tidak tenang karena memang sudah lama menunggu keputusan pemerintah terkait dengan nasib honorer yang ada hubungannya dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN. Hal itu karena memang pemerintah memiliki dua opsi yang menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa mengangkat 2,3 juta tenaga honorer, namun tidak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Pemerintah masih berusaha untuk menemukan jalan keluar untuk para honorer ini. Jadi pemerintah semula akan menghapuskan tenaga honorer pada akhir tahun 2023 tahun ini, namun diundur menjadi Desember. Di berbagai informasi atau video informasi melalui channel ini terkait dengan hal tersebut. Satu isi dari revisi Undang-Undang Penghapusan Honorer. Maka puji syukur karena memang penghapusan honorer tidak bakal diberlakukan di tahun 2023 tahun ini. Diundurnya tentunya karena memang pemerintah butuh waktu melakukan validasi data tenaga honorer di Indonesia dan masih ada yang harus dikoreksi dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Selain mengatur penghapusan tenaga honorer, pemerintah juga memiliki kendala lain seperti tidak adanya anggaran untuk mengangkat seluruh tenaga honorer di Indonesia yang berjumlah 2,3 juta. Hal ini dikemukakan oleh Mardani Alisera, salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yang juga merupakan anggota Panja RUU ASN. Selain itu, Mardani Alisera juga menyebutkan kendala terkait atau kendala terakhir dalam penyusunan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau revisi RUASN. Ini adalah sudah diberitahu tidak boleh ada PHK massal. Itu sudah tegas Bapak Ibu ya. Sebagaimana instruksi Presiden kepada Menpan RB dan Menpan RB sudah gercep untuk melakukan hal ini sehingga menerbitkan surat edaran terakhir pada bulan yang lalu sehingga para honorer ini benar-benar tenang bahwa memang tidak akan ada PHK. Bahkan dalam hal penanganan honorer, meniadakan atau menghapuskan PHK itu adalah yang utama dan pertama yang disampaikan oleh pemerintah. Mardani menyebutkan ada wacana P3K time, di mana hal ini dapat membantu pemerintah agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Artinya, tidak akan berpengaruh pada APBN. Selain itu juga, hal ini juga dapat membuat para honorer tetap mendapatkan kesejahteraan dan pendapatan mereka tidak berkurang. Tetap ada, namun pemerintah pun sedang berupaya untuk meningkatkan penghasilan atau pendapatan para P3K ini. Ini diperkuat dengan pernyataan Mardani selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah pertanyaan, ada apa dengan ini? Ya karena nggak boleh PHK, nggak boleh bengkak anggaran, dan nggak boleh juga membebani pemerintah berikutnya. Keluarlah jalan tengah P3K atau ASN paruh waktu, karena sekarang ASN itu terdiri dari dua. Satu PNS, satu P3K juga. Kemudian ujar Mardani dikutip dari laman resmi DPR RI pada hari Senin 4 September 2023, semalam Bapak Ibu. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana honorer di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana yang telah disampaikan melalui informasi ini, dan pendapat para anggota DPR RI, khususnya dari Komisi 2, mengatakan bahwa tidak akan diberlakukan PHK massal, demikian juga dengan hal lainnya yang sifatnya mencemaskan para honorer. Jadi pada prinsipnya, pemerintah benar-benar berpihak kepada honorer. Sehingga pada informasi lain dikatakan bahwa honorer adalah anak emas presiden, di mana Presiden Jokowi juga telah menyampaikan hal ini supaya para honorer ini tetap diberdayakan untuk menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.